jadinya jika seorang menteri keuangan yang dikenal sebagai ekonom kelas dunia tiba-tiba menyebut guru sebagai beban negara? Seandainya pernyataan ini benar, jelas itu bukan hanya keliru, tetapi juga melukai hati sekitar 5 juta guru dan dosen di Indonesia. Bukankah guru adalah cahaya yang menerangi bangsa? Bukankah berkat guru lahir presiden, menteri, jenderal, pengusaha hingga pejabat tinggi? Mengapa justru mereka yang membangun pondasi bangsa disebut beban? Selamat datang di PJP Ginting Channel Opini Kebangsaan, channel yang kritis, independen, dan selalu berpihak pada kebenaran rakyat. Sebagaimana diketahui, Sri Mulyani, Menteri Keuangan dalam Kabinet Merah Putih pimpinan Prabowo, dikenal sebagai ekonom senior dari Universitas Indonesia, pernah menjadi Menteri Keuangan rejim SBY, Managing Director World Bank dan IMF, Menteri Keuangan pada rejim Jokowi, pernah menjadi Menteri Keuangan terbaik Asia, negara-negara Islam, dan terbaik dunia sebanyak 2 kali, membuat dirinya salah satu pemimpin berpengaruh di dunia. Sebagai bendahara negara yang mengatur dan menjaga anggaran pendapatan dan belanja negara, menjadikannya posisi sentral dan strategis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Predikat dan kredibilitas yang prestisius itu, seandainya benar pernyataan tersebut, maka namanya kini tercoreng dengan pernyataan yang baru-baru ini, yaitu guru menjadi beban negara. Seandainya pernyataan itu benar, betul-betul sebuah pernyataan yang keblinger dan menyakitkan bagi sekitar 5 juta guru dan dosen di negara ini. Salah dan dosa apa guru terhadap negara ini sampai dikatakan sebagai beban negara? Bukankah profesi guru untuk mencerdaskan anak bangsa, membangun pengetahuan, memberi ilmu, membentuk perilaku anak-anak bangsa? Sejak zaman Orde Baru, profesi guru sudah tidak dihargai. Paling rendah dari semua profesi, bahkan lebih rendah dari asisten rumah tangga. Mengapa dinyatakan beban negara? Sri Mulyani harus tahu, dia bisa seperti sekarang juga karena guru. Ayah ibunya juga guru. Semua presiden, menteri, jenderal, pengusaha besar juga karena jasa guru. Di Jepang, Korea, India, Cina, Rusia, Eropa, Amerika, Singapura, dan Malaysia menempatkan profesi guru sangat mulia, dihargai tinggi, dan dihormati. Mengapa di Indonesia jadi beban negara? Sri Mulyani sudah lama jadi Menteri Keuangan. Dia pasti tahu berapa sih porsi untuk guru dalam APBN, untuk keseluruhan dana pendidikan,
Berapa sih porsi untuk guru? Beban kerja berlipat ganda diberikan kepada guru. Di samping sebagai pengajar, dia juga harus melaksanakan tugas-tugas administrasi. Tapi apakah penghasilannya berlipat ganda? Kok bisa dikatakan guru sebagai beban negara? Yang menjadi beban negara sesungguhnya adalah presiden, wakil presiden, para menteri, wakil menteri, kepala badan, para pejabat sipil dan militer, para anggota DPR, MPR, DPD, para hakim, direktur BUMD, BUMN, para koruptor, pengemplang pajak, perampok sumber daya alam, dan pengusaha hitam. Semua mereka ini bergaji dan berpenghasilan tinggi dengan fasilitas mewah, tunjangan seabrek-abrek, hidup bergelimang harta, semua dari pajak rakyat, termasuk pajak dari para guru. Seandainya pernyataan Sri Mulyani bahwa guru adalah beban negara tidak lain sebagai representasi pandangan dari semua pejabat yang mengalihkan beban negara kepada guru, padahal merekalah sesungguhnya beban negara tersebut. Semoga bila pernyataan itu benar, Bu Sri Mulyani harus sadar, menarik pernyataannya, dan minta maaf kepada seluruh guru, dosen, dan keluarganya. Guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Guru adalah cahaya dalam kegelapan bangsa. Guru bukan beban negara. Pernyataan Sri Mulyani seandainya benar, yang menyatakan guru adalah beban negara, bukan hanya keliru, tapi juga mencerminkan mentalitas pejabat yang gagal untuk menghargai jasa guru. Padahal jika ada yang benar-benar menjadi beban negara, itu bukan guru, melainkan pejabat yang hidup mewah dari pajak rakyat, mulai dari presiden, menteri, DPR, aparat, dan pengemplang pajak, para koruptor dan oligarki rakus yang menghisap sumber daya bangsa. Karena itu, guru bukan beban negara. Guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Guru adalah cahaya dalam kegelapan bangsa. Apa pendapat Anda? Apakah wajar seorang menteri berkelas dunia merendahkan martabat guru seperti itu? Tulis pandangan Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini agar semakin banyak rakyat sadar siapa sebenarnya yang menjadi beban negara. Sampai jumpa di video berikutnya bersama PJP Ginting Channel Opini Kebangsaan. Salam kritis dan membangun. Terima kasih.